Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai Apriansa. Sebagai Ketua Kelompok Peserta Tematik 07, siap memimpin dan mengarahkan kegiatan agar berjalan dengan sukses. Terima kasih. Halo, saya Alfi Syazat, selaku Sekretaris 1. Bertugas membantu mencatat administrasi kegiatan. Dan saya Saryadila, Sekretaris 2, siap mendukung dan melaksanakan program dan laporan kelompok. Saya Dina Zahbiati Liniar, selaku bendahara kelompok yang siap mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Halo, saya Dila Imatul Alia, saya PDD. Saya bertugas mengabadikan setiap momen berharga selama kegiatan berlangsung. Maka, saya Jamil Jalin Najman, sebagai humas, siap menjalin komunikasi dengan masyarakat dan lembaga terkait. Saya Jaujatul Hasanah, juga dari Humas. Kami bertugas sebagai penghubung antara kelompok dan lingkungan sekitar. Halo, saya Pemuda di Ramadan sebagai logistik. Saya akan memastikan perlengkapan kegiatan selalu siap. Dan saya Felicia, juga logistik. Kami berdua akan bekerja sama menjaga kelancaran fasilitas dan perlengkapan. Setiap kampung memiliki cerita, begitupun juga dengan Kampung Ambon. Nama ini bukan datang begitu saja, melainkan dari sebuah pohon yang dulu pernah berdiri megah di sini. Sebelum resmi dikenal sebagai Kampung Ambon, wilayah ini bernama Gubuk Ambon pada tahun 1970. Baru pada tahun 1992, nama itu berubah menjadi Kampung Ambon ketika banyak keluarga besar datang dan menetap di sini. Mengapa disebut Kampung Ambon? Karena dulunya di tempat ini tumbuh sebuah pohon besar yang sangat besar. Pohon ini yang sekarang lebih dikenal sebagai pohon trambesi. Pada masa itu, pohon Ambon tumbuh subur di antara pohon-pohon kelapa. Ukurannya luar biasa, akarnya bisa mencapai 3 hingga 5 meter. Nilainya pun sangat mahal karena akar pohon Ambon dikenal memiliki bentuk yang unik dan bisa diolah menjadi karya seni. Tahun 1992, pohon Ambon akhirnya ditebang, akar-akarnya dijual seharga 12 juta rupiah kepada seorang keturunan Tionghoa. Dari akar itulah lahir sebuah karya seni meja unik dengan bentuk yang berbeda dari biasanya. Bukerta dan PPL, kelompok 7 UIN SMA Banten. Program unggulan kami adalah serang bersih. Selain itu, kami juga melaksanakan serang mengaji, serang hijau, dan serang sehat. Program unggulan kami adalah serang bersih. Melalui program ini, kami mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Kami mengadakan sosialisasi, praktik pembuatan kompos, hingga mendampingi warga menimbang sampah di bank sampah. Tak hanya itu, kami juga membuat pelang edukasi tentang waktu penguraian sampah agar masyarakat lebih sadar dampak sampah plastik. Dan program kita ditutup dengan pemilahan sampah untuk memisahkan jenis-jenis sampah yang akan ditimbang. Fokus meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Edukasi pengelolaan sampah diikuti oleh 13 warga dari target 20 peserta. Beberapa warga terkendala untuk hadir karena kesibukan kerja. Selanjutnya ada praktik pembuatan kompos berhasil diterapkan secara mandiri oleh warga. Ini menunjukkan adanya minat dan kesadaran awal terhadap pengelolaan sampah organik. Selanjutnya ada edukasi membuang sampah. Pada tempatnya diberikan kepada anak-anak dengan jumlah peserta 23 anak dari target 40. Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan kegiatan menimbang bank sampah di Bank Sampah Karangmulia. Dari target 20 orang, 15 warga berpartisipasi secara aktif mengumpulkan sampah, mengolah sampah, dan menimbangnya di Bank Sampah Karangmulia. Selanjutnya ada edukasi cuci tangan dengan sabun yang berhasil menjangkau 50 peserta dari target 40. Kegiatan ini mendapat respon positif dan partisipasi yang sangat tinggi.
Program Serang Mengaji menjadi wujud kepedulian kami terhadap pendidikan agama. Kami mengajar ngaji anak-anak dengan berbagai metode, membaca Iqra, Jusama, hingga Al-Quran. Juga mengajarkan doa-doa serta pelajaran fikih sederhana. Selain itu, kami membagikan Iqra, Jusama, dan Al-Quran ke 4 titik tempat mengaji, serta kepada warga sekitar. Kami juga ikut serta dalam pengajian rutin, ibu-ibu setiap Jumat siang, bapak-bapak setiap malam Rabu, serta manakib malam Sabtu. Semoga program ini menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran dan meningkatkan semangat belajar. Serang Mengaji fokus pengajaran membaca Al-Quran, pendidikan agama Islam, serta distribusi mushaf pada anak-anak. Pada tanggal 14 hingga 20 Juli, kegiatan mengaji pertama dilaksanakan di Rumah Umi Himah dari target 50 anak, sebanyak 65 anak hadir dan ikut serta dalam kegiatan ini. Pada tanggal 21 hingga 27 Juli, program dilanjutkan di Rumah Pak Haji Asep dengan tambahan kegiatan yasinan. Jumlah peserta mencapai 35 anak dari target 30. Tanggal 28 Juli hingga 3 Agustus, kegiatan mengaji dan belajar agama diadakan di rumah Ustadz Muhsin. Diikuti oleh 50 anak melebihi target awal yaitu 40 anak. Pada tanggal 28 Juli hingga 3 Agustus, di waktu yang sama kegiatan juga berlangsung di rumah Ustazah Hinayah dengan capaian 35 anak dari target 45. Dan sebanyak 85 mushaf termasuk Al-Quran, Juz Amma, dan Iqra berhasil didistribusikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan agama di kalangan anak-anak kampung Ambon. Program Serang Hijau kami laksanakan untuk mendukung ketahanan pangan dan mencintai lingkungan. Kami menanam bibit jagung, timun, pare, dan cabai. Alhamdulillah, sebagian besar tumbuh dengan baik, meski ada kendala bibit pare yang gagal tumbuh. Tanaman dipantau secara rutin 3 kali seminggu, dan hasilnya mulai terlihat dengan tumbuhnya tunas baru. Harapan kami, masyarakat dapat terus melanjutkan gerakan bercocok tanam ini demi lingkungan yang lebih hijau dan sehat. Serang Hijau fokus penanaman dan perawatan bibit tanaman sayur untuk mendukung ketahanan pangan warga. Pada tanggal 15 Juli 2025, sebanyak 200 bibit jagung didistribusikan dan ditanam bersama warga. Hasilnya cukup mengembirakan karena bibit mulai bertunas dalam waktu 2 hari. Pada tanggal 15 Juli 2025, penanaman 50 bibit pare juga dilakukan, namun tidak berhasil tumbuh karena bibit sudah melewati masa kadaluarsa. Pada tanggal 3 Agustus 2025, upaya lanjutan dilakukan dengan menanam 150 bibit timun yang menunjukkan pertumbuhan positif dan berhasil tumbuh dengan baik. Monitoring hasil tanam dilakukan secara rutin 3 kali seminggu, yaitu pada hari Selasa, Rabu, dan Minggu. Selanjutnya ada program Serang Mengaji. Program Serang Sehat berfokus pada pencegahan stunting dan kesehatan anak. Kami melakukan pengukuran antropometri seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas bersama bidan serta kadar posyandu. Selain itu, kami memberikan edukasi kepada orang tua balita mengenai gizi seimbang, pola makan sehat, dan pencegahan stunting. Hasil pengukuran menunjukkan masih ada anak dengan gejala stunting ringan hingga sedang. Data ini menjadi bahan evaluasi bersama agar tumbuh kembang anak tetap terpantau.
Sarang Sehat, fokus program peningkatan kesehatan dan gizi anak melalui posyandu serta edukasi bagi orang tua. Pada tanggal 12 Agustus 2025, kegiatan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala dilakukan oleh kader posyandu dan bidan setempat. Dari 52 anak yang ditargetkan, sebanyak 40 anak berhasil diukur. Selanjutnya, ada juga edukasi mengenai pencegahan stunting dan pentingnya gizi seimbang diberikan kepada orang tua balita. Kegiatan selanjutnya juga kita mengukur hasil yang menunjukkan bahwa 40% anak yang diperiksa mengalami gejala stunting ringan. Ini merupakan bahan evaluasi penting untuk tindak lanjut kesehatan.